Selamat siang yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Marlina Napitupulo dengan nomor NIM 25010621134, LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado. Bidang studi saya pendidikan agama Kristen. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMP Negeri 50, Batam, pada pelajaran agama Kristen dengan materi talentaku. Terima kasih, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa, kita memulai pelajaran dengan bernyanyi dan berdoa. Oke. Rizky, ayo pimpin kita bernyanyi. Bernyanyi dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. 1, 2, 3, ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mau memulai pelajaran agama pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kami ini. Hanya ini doa anakmu, haleluya, amin. Ibu mau absen dulu ya sebelum belajar ya. Ya, Bu. Rizky, hadir Bu. Hadir, Bu. Chelsea, Hadir, Bu. Laura, Hadir, Bu. Christian, Hadir, Bu. Tommy, Hadir, Bu. Tansil, Agnes. Jangan semua ya. Bos ya. Semua saya panggil ya. Siapa yang tidak datang? Oke, sekarang kita akan masuk pada pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita masuk pada pelajaran ini, tema kita saat ini adalah mengenai talenta. Oke, jadi sekarang saat ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai talentaku. Coba semua baca. Talentaku. Pembelajaran kita pertama menjelaskan perbedaan talenta dan kedua mengidentifikasi talenta yang kamu miliki. Yang ketiga menggunakan hobi dan mengembangkan talenta. Yang keempat menyusun rencana mengembangkan talenta. Oke, itu Ibu tanya dulu. Pernah nggak kamu merasa punya kemampuan tertentu dari kamu? Bagaimana perasaanmu? Kamu memiliki kemampuan tersebut? Bahagia, bangga. Oke. Apa yang terjadi jika seorang hanya sibuk pada hobinya atau kegemarannya? Sibuk. Tetapi melupakan Tuhan. Aku ini, hobiku ini, tapi dia lupa Tuhan. Apa yang terjadi? Talentanya hilang. Oke. Menurut kamu apakah hobi bisa menjadi jalan untuk mengembangkan talenta? Bisa. Itu tanya
Oke, Tomili, apa hobi atau talenta yang kamu miliki menurut kamu? Hobi saya yaitu seperti bermain raket. Main raket. Oke, tepuk tangan dulu buat. Masih kembali ya. Jadi setiap talenta yang Tuhan berikan seharusnya dikembangkan untuk apa? Bagi kemuliaan Tuhan. Dikelola dengan baik, bukan untuk disimpan. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Coba kita sama baca. Baca 1 2 3. Hendaklah masing-masing menggunakan setiap talentanya untuk saling melayani, melengkapi, menghargai, dan mengembangkan karakter yang baik, yakni tidak iri hati atau merendahkan orang lain. Kita akan menampilkan sebuah tayangan video mengenai talenta menurut Alkitab, ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu berolehlah 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan terlama 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta telah percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh nambah 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh nambah 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kerjaan dan yang menunggu dari tempat di mana Tuhan tidak pernah. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini adalah kebenaran hidupnya." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku mulai di depan mana aku tidak mampu dan untuk dari depan mana aku tidak ada. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembali aku menerimanya serta dengan baik. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 1 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpah." Menurut pembelajaran ini, talenta adalah karunia atau kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Itu akan kita lihat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Apa sih tujuannya? Apa tujuannya? Untuk dikembangkan, bukan disia-siakan. Digunakan untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama. Jadi, talenta yang kita gunakan harus digunakan, bukan disia-siakan, digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan harus dapat menolong Sama. Contohnya pandai memimpin, itu talenta apa enggak? Talenta. Masih kecil tidak pandai memimpin, ada itu pandai mengajar. Talenta. Pandai bernyanyi, siapa yang pandai bernyanyi? Aku. Bagus, tangan dulu yang punya talenta bernyanyi. Oke, selain
orang lain, menolong orang lain adalah juga suatu Talenta. Oke. Hobi itu kan kegiatan yang kita suka dan dilakukan secara rutin dan waktu yang senggang. Jadi talenta itu bukan hobi ya. Ada yang bilang, Bu, hobi saya makan lah, Bu. Kan itu bukan suatu talenta. Lalu tujuan hobi itu untuk kegemaran atau kesenangan pribadi. Sedangkan talenta untuk apa tadi? Menolong orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu menurut Alkitab, talenta itu adalah mata uang. Tadi kita sudah lihat video tadi kan, seorang tuan yang membagikan 5 talenta. Lalu berapa lagi? 2. Lalu berapa lagi? 1. Sedangkan menurut KBBI, talenta itu adalah kemampuan, bakat yang dimiliki sejak lahir atau setelah dewasa ditemukan. Ada nggak sejak lahir sudah nyanyi? Ada nggak? Ya. Lalu perbedaan talenta, hobi, kegemaran, iya sering sekali orang tidak bisa membedakan apa sih talenta saya, apa sih hobi saya sama talenta yang sama gitu. Oke, lihat sini ya, ada perbedaan antara talenta, hobi dan kegemaran. Coba, kalau talenta itu karena harus yang dikembangkan untuk berdampak bagi diri sendiri dan Orang lain. Kalau hobi dilakukan secara teratur apa? Kesenangan Pribadi. Kegemaran apa? hal yang disukai tapi tidak selalu dilakukan rutin. Ingin kali tapi tidak dilakukan. Oke, kegiatan kita hari ini adalah itu akan tadi orientasi masalahnya adalah video itu. Kemudian ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini kalian sudah dibagikan kelompok belum? Sudah. Oke, sekarang ibu akan memberikan LKPD ini. Kalian harus tuliskan menurut apa yang ada di LKPD. Satu kelompok, satu LKPD. Tuliskan nama-namanya siapa dan jawab pertanyaannya ya. Sudah dapat LKPD semua? Sudah, Bu. Sekarang kamu kerjakan LKPD yang ibu berikan. Waktu yang ibu berikan adalah 10 menit. Sudah selesai menjawab LKPD tersebut ya? Iya, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Oh, yang kerjakan. Yes, alhamdulillah. Iya. Isap surya aja, isap surya. Bertawa. Oke, jadi jawabannya itu Jadi yang kayak begitu jawabannya Ki. Nah, udah. Nah, begitu jawabannya. 2, 3, 1, 2, 3. Tuan. Ya kapan orang kayak itu? Garis. Mana nak? Bisa? Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Ini loh. Talenta guru perjanjian baru adalah Terus. cepat lama kali. Talenta menurut perjanjian baru Jawab dah, nanti. Semangat ya nak. Lagi. menurut pendapat kami. adalah kemampuan seseorang yang didapatkannya
yang didapatkannya sejak lahir, atau pada saat menuju dewasa, sejak lahir atau saat menuju ke dewasa. Dewasa. Apa itu otak itu? Itu aja kan. Namanya taruh sini atau di sana? Sini. Apa? Serius. Aku deh. Itu ada berapa orang? Sendiri kan? Banyak yang baca. Ya karena kau nggak balik di rumah sendiri. Iya baik aja. Sudah mulai katanya. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Gede juga. Ya. Lah, Udah ya? Belum? Maria Laura Mas nanti satunya. Kolernya di sana. Oke, bisa dibaca di yang Instagram ya. Anjir, Mas ya. Matius berapa tadi? Matius 20 ayat 40. Kalau aku Jadi bisa kita mulai. kalau saya suka yang pink. Oke ya. Terus. Udah semua kan? Sudah, Bu. Iya, jangan kelompok 1, 2, 3, 4 ini ya. Apa mau berdiri? 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Bagi. Ini di sini Pak, ya. Nanti ibu bilang dari sini, kan jangan dari sini. Oke, udah bisa kita mulai? Tim air. Dulu ya. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Oke, kita akan mendengarkan hasil diskusi kamu dengan presentasi di depan ya. Sesuai dengan kelompoknya kita akan dimulai dulu ya. Itu akan kelompok mana yang belum presentasikan hasil. Apa aja? Oke, kelompok 1 silakan maju. Apa aja baca ya? Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya bernama Ferdinandus. Saya bernama Magdalena Alfiliana Eva. Saya bernama Clarta Gonsya. Saya bernama Natalia Deswita Resi. Saya bernama Ningsi Demang Beka. Hasil dari presentasi kami tentang talenta adalah buatlah 5 hal yang kamu dapatkan dari video tersebut. 1. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah untuk mengembangkan apa yang kita miliki. 2. Kesetiaan. Kesetiaan adalah dalam perkara kecil membawa kita kepada tanggung jawab yang lebih besar. 3. Pengembangan diri. Pengembangan diri adalah meningkatkan kemampuan, tetapi juga meningkatkan nilai dan dampak positif. Yang keempat, jujur. Jujur adalah sifat lurus hati, berkata dan bertindak sesuai kebenaran, dan tidak berbohong. 5. Pentingnya menghasilkan buah untuk pelayanan kontribusi positif atau pertumbuhan pribadi atau rohani.
Oke. Sudah mengerti apa yang mereka sampaikan? Sudah, Bu. Ada pertanyaan buat kelompok 1? Oke, nggak ada katanya. Oke, berikan tepuk tangannya buat Belum. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Oke, silakan. Kita spin lagi. Untuk yang kedua. Presentasi kedua akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Silakan. Oke, silakan. Shalom semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Adelia Siombing. Saya Indah Maya Sari Sormin. Saya Agnes Veronica. Saya Tir Marta. Saya Gabriel Natania Yeskiel Kansil. Dan kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami. Pertanyaan pertama, buatlah 5 hal yang kamu dapat dalam video tersebut. Yang pertama, jangan menyia-nyiakan talenta yang kita punya. Yang kedua, selalu mengembangkan talenta kita. Yang ketiga, bertanggung jawab dan tetap setia dalam perkara kecil. Yang keempat, jika kita mengembangkan talenta, maka talenta itu akan berkembang, dan jika kita menyia-nyiakan talenta itu, maka talenta itu akan hilang. Yang kelima, walaupun kita mempunyai talenta yang sedikit, tapi kita tetap harus percaya diri. Soal yang kedua, sebutkan apa makna talenta menurut Perjanjian Baru dan menurut kamu. Yang pertama, menurut Perjanjian Baru, menurut dari Matius 25 ayat 14 sampai 30, talenta adalah perumpamaan talenta menggambarkan mata uang. Yang kedua, menurut kami, talenta adalah karunia yang diberikan Allah sejak lahir. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Oke, siapa yang mau bertanya? Kalau ada yang nggak jelas harus ditanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Nah, kita sudah mendengarkan teman-temanmu presentasi tentang talentaku. Masih semangat semua? Untuk membuat kamu lebih semangat, kita bikin ice breaking. Ayo, kita semuanya berdiri. Bikin gerakan, tangannya begini semua. Oh, satu kelompok, semua satu kelompok. Oke, jadi breaking kita ini untuk mengetes apakah kamu berpusat pada perkataan atau arahan atasanmu. Jadi, kita semuanya. Oke, nanti ketika ibu bilang menangkap ikan, ada kata-kata menangkap, kamu harus tangkap tangan temanmu ya. Ngerti? Iya. Kita mulai ya. Jadi ibu bercerita, nanti ada kata-kata menangkap, kamu harus menangkap tangan teman. Oke. Jadi ibu mulai ya. Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau. Yang dilakukan mereka adalah menyeberangi atau mereka akan mencari ikan. Lalu masih mencari, menangkap aku bilang. Bukan mencari, ya, menangkap ya. Lalu mereka masih konsentrasi. Tangannya begini kan, begini semua. Nah, begini. Nah, satu begini, satu begini. Oke. Lalu mereka mendayung. Ternyata ikan yang mereka cari tidak ada. Lalu mereka kembali ke pantai. Ketika Yesus melihat mereka tidak ada menangkap ikan,
Masih banyak orang yang melamun, jadi tangannya tertangkap. Ketika ibu bilang mencari, dia sudah begini. Tetapi ketika ibu bilang menangkap, semuanya tidak dengar. Oke, sekarang ibu akan mengukur kemampuan kamu mengenai bab 4 ini mengenai talenta. Apakah kamu sejauh mana pengetahuan kamu ya dengan mengerjakan kuis ini ya? Silakan kalian buka HP, lalu masuk di Google, ketik joinmyquizzes.com. Sudah semua? Di Google, buka Google. Setelah Google, ketik joinmyquizzes.com. Sudah? Sudah? Mana? Yang mana? Masih 14 orang. Ya, sudah? Kerjakan sesuai waktu itu ada waktunya, nak. Jadi harus kamu baca, kamu pahami. Boleh kerjasama ya? Kalau semua sudah masuk, baru ibu mulai ya. Oke, 4 orang lagi. Siapa yang masih kesulitan? Lewat masuk. Ini udah bisa? Kerjakan masing-masing, jangan tanya teman. Oke, kita akan mulai. Siap-siap. Ibu minta nggak ada yang bersuara. Kerjakan masing-masing. Oke, ada waktunya ya. Oke, ibu akan mulai. 1, 2, 3. Mati. Ya, selesai. Jawab. Tengok kalau dia nggak mau akhiri, berarti masih ada soal. Oke. Stop. Oke, sudah selesai kita menjawabnya, anak-anak. Iya. Bagaimana perasaan kamu, nak? Dan juaranya adalah iya, yang sudah Teresia SMP. Oke, jadi nak, melalui latihan ini kalian ternyata sudah hampir semua. Melalui latihan ini kalian setelah banyak lagi memahami menurut kita. Di mana tadi? Matius. Berapa hamba yang dipercayakan? 3. Hamba pertama berapa talenta? Yang kedua? Yang ketiga? Setelah tuannya pergi datang kembali, hamba pertama jadi berapa? 10. Hamba kedua? Hamba ketiga? 1. Ya, dari cerita ini, dari perumpamaan Alkitab dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini, pesan Allah pada setiap kita, terlebih kalian lagi anak-anak, supaya kalian mengembangkan talenta. Yang ibu terima waktu kalian presentasi ini, yaitu adanya kita harus bertanggung jawab dari setiap talenta kita, lalu setia kepada Tuhan Yesus, mengembangkannya, jangan menyia-nyiakan talenta yang sudah Tuhan beri. Kalau ada cuma sedikit talenta kamu, apa yang kita harus lakukan? Iya, mari kita kembangkan, jangan disia-siakan, jangan tanam, aku bisa nyanyi aja pun, nggak mau laku nyanyi, itu tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, lalu menurut pemahaman kamu apa itu talenta? Kemampuan, bakat, karunia untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Sudah mengerti? Coba bilang apa kesimpulan tentang talenta?
Oke, memuliakan nama Tuhan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kita akhiri dengan doa. Ibu minta pimpin doa Adelia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau pancarkan di dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini, Kau masih memberikan kami napas kehidupan. Kiranya Engkau memberkati pelajaran yang kami pelajari menjadi hikmat dan menjadi kepintaran bagi kami. Berkati kami Tuhan, semoga apapun yang kami pelajari hari ini menjadi berkat bagi kami, sehingga kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa anak-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.